diselenggarakan yang berjudul Implementing IoT Technology in Optimization of Overall Equipment and Effectiveness. Di sini sudah ada Bapak Sylvester sebagai narasumber yang akan mempresentasikan materi. Sudah ada juga Pak Michael yang nanti akan melakukan demo. Karena keterbatasan waktu dan jumlah partisipan juga sudah mencukupi, saya persilakan Pak Nowo sebagai moderator untuk mengambil alih. Silakan Pak Nowo. Oke, terima kasih Bu Pamela atas waktunya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami. Perkenalkan, nama saya Nowo Wardono sebagai moderator di sini dan sebagai account manager di PT Inovasi Otomasi Teknologi, salah satu perusahaan di grup Komnet. Siang hari ini kami akan mengadakan webinar dengan tema Implementing IoT Technology for Optimization of OEE atau sering disebut Overall Equipment Effectiveness. Untuk persingkat waktu, kami akan memberikan presentasi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang akan dibawakan oleh Bapak Sylvester sebagai pre-sales kami dan dibantu dengan Pak Waldi sebagai pre-sales supervisor kami. Dan nanti kita juga ada presentasi demo yang akan dibawakan oleh Bapak Michael sebagai IoT developer PT Inovasi Otomasi Teknologi. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu, apabila nanti ada pertanyaan mengenai presentasi di webinar kami hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa menuliskan atau mengetik pertanyaan pada menu chat yang ada di icon chat pada aplikasi Microsoft Teams. Jadi untuk sementara mungkin kami akan memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya melalui chat. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Sylvester untuk presentasinya bisa dimulai. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Nowo. Apakah slide-nya sudah kelihatan semuanya? Oke, baik. Lanjut. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sylvester sebagai pre-sales dari PT IoT. Hari ini kita akan berbicara atau berbincang tentang implementing IoT technology in optimization of OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Saya rasa topiknya cukup keren ya ini Bapak Ibu. Terutama bagi di mana di era sekarang itu digitalisasi sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia ya. Jadi kita yang ada di manufacturing ini jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Oke. Pertama izinkan kami memperkenalkan PT kami. PT Komnet didirikan pada tahun 97 Bapak Ibu. Berawal dari shop house setengah lantai dengan modal 130 juta waktu itu. Hingga pada tahun 2018 ini nilai revenue yang kami capai itu dapat mencapai angka 1 triliun dan telah sukses menyelesaikan 10.000 proyek hingga hari ini. Proyek terbesar kami saat ini nilainya sekitar 230 miliar dengan sumber daya manusia yang tersertifikasi dan expert di bidangnya masing-masing dan lebih dari 500 karyawan. Service value yang kami pegang hingga saat ini adalah SR2H, yaitu Solution, Reliable, and Responsive Service, dan Helpful. PT Komnet sendiri telah tersertifikasi ya Pak, Ibu, dengan berbagai standar antara lain ISO 9001, 14001, 27001, 21500, dan OHSAS 18001. Nah, bentuk solusi yang bisa kami deliver ke Bapak Ibu berkaitan dengan bidang kami saat ini antara lain komunikasi, data center atau virtualisasi, network infrastructure, security, application, AI, dan Internet of Things. Nah, bentuk solusi yang dapat kami berikan itu kurang lebih menyangkut konsultasi dan desain, solution development, project management, implementation, sampai maintenance, Bapak Ibu. Nah, Komnet Group sendiri saat ini sudah memiliki
berbagai group of business. Nah, antara lain ada PT Nusantara Komnet, ada PT Pro Sistem Automasi atau Prosia, ada Komnet Integrator Service, ada PT IoT kami, ada PT Innov, dan ada PT ARI sebagai Artificial Intelligence-nya. Komnet Group sendiri sudah memiliki service point yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana service point adalah perpanjangan tangan dari PT Komnet bila mana terdapat proyek di luar kota seperti itu. Konsep dasar dari IoT, oke, kita masuk ke konsep dasar IoT. Konsep dasar IoT sendiri adalah menggabungkan OT teknologi dengan IT teknologi, di mana OT adalah operational technology dan IT adalah informational technology. Hal ini dapat kita capai dengan adanya perlengkapan atau devices seperti smart gateways, controller, data acquisition module, dan perangkat lunak yang sebelumnya telah dikembangkan yang memungkinkan tercapainya integrasi dan kolaborasi antara OT dengan IT. Nah, integrasi dan kolaborasi ini memungkinkan kita untuk dapat mencapai sesuatu yang sebelumnya belum bisa kita capai di era sebelumnya. Nah, dan ini saya rasa merupakan sesuatu yang wajib untuk kita pelajari bagi kita pemain industri di era industri 4.0. Implementasi IoT sendiri secara garis besar terdiri dari beberapa step. Nah, step yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dari perangkat seperti sensor ataupun perangkat-perangkat kontrol seperti PLC. Kemudian data tersebut diagregasi pada proses 2. Pada proses 2, agregasi data yang dari sensor menjadi data digital yang dapat kita proses lebih lanjut melalui berbagai macam protokol yang saat ini tersedia. Saat ini sudah banyak sekali protokol yang nanti kita akan bicarakan di slide berikutnya. Kemudian di tahap ketiga, data yang telah diagregasi tersebut dikumpulkan untuk kemudian diteruskan dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh misalkan untuk OII, untuk monitoring, untuk evaluasi atau predictive maintenance dan sebagainya. Lalu kemudian di step 4, apabila dibutuhkan, data Bapak Ibu dapat disimpan pada database atau data center. Database ini selain dapat dimanfaatkan sebagai rekaman, dapat dijadikan source juga bagi yang namanya salah satunya itu machine learning. Dengan machine learning ini kita bisa memenuhi kebutuhan lain. Salah satunya yaitu mencapai kemampuan predictive maintenance atau optimasi sistem. Kami dari PT Inovasi dapat mengcover semua kebutuhan Bapak Ibu yang ada dalam scope ini atau dalam proses ini. Dengan sistem kami ini, kami dapat menjawab berbagai isu yang terjadi pada setiap tingkatan jabatan. Seperti contohnya, misalkan operator atau engineer. Engineer tidak perlu lagi mencatat proses pembuatan secara manual. Jadi lebih baik operator lebih fokus untuk mengoperasikan saja. Kemudian bagi production manager dapat mengetahui efisiensi dari work ordernya atau progress yang sedang dilakukan dalam produksi. Kemudian bagi factory manager misalkan, kita bisa memberikan report summary dari production data secara statistik dan itu dapat mendukung bagi proses decision making nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke solusi kami. Solusi OII bagi manufaktur. Aplikasi yang kami miliki ini, Bapak Ibu, bisa diterapkan pada berbagai macam bidang. Nah, kami ada yang lain juga seperti WMS, Warehouse Management System, QMS, Quality Management System, OII, IMS, Energy Management System, dan PMQ, Predictive Maintenance and Quality. Dan ini semua sudah kami kemas Bapak Ibu sebagai sebuah solution ready package yang siap diimplementasikan bagi berbagai kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan butuh efficiency management, kita ada task scheduling, progress management, quality management, seperti itu. Rumus untuk menghitung OII itu adalah availability, performance, dan quality. Ketiganya ini dikalikan untuk mendapatkan nilai OII. Availability adalah jumlah jam mesin Bapak Ibu bekerja dibanding jumlah jam dalam jadwal seharusnya mesin itu bekerja.
Kemudian performance adalah jumlah yang mampu diproduksi mesin dibandingkan kapasitas seharusnya dari mesin tersebut. Nah, kita bisa tahu kapasitas ini dari cycle time dari sebuah part. Untuk diproduksi itu sebuah part butuh waktu berapa lama. Kemudian quality dari 50 piece yang diproduksi. Misalkan ada 5 piece yang reject, yang cacat atau kita bilangnya NG, not good biasanya. Nah, 45 ini nanti dibandingkan dengan 50. Nah, ketiga parameter ini, slide-nya maju. Nah, ketiga parameter ini kita kalikan dan totalnya adalah nilai OII-nya. Dari sini masalah yang dapat kita selesaikan itu ada banyak Bapak Ibu. Antara lain kita dapat mereduce downtime dan meningkatkan efisiensi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dengan OII kita sangat dipermudah dalam melacak permasalahan atau kekurangan. Nah, dengan kata lain, kita dapat mencari di mana nih bottleneck dari proses produksi kita. Misalkan dari karyawan yang kurang disiplin kah, atau dari operator yang lelet, atau parameter yang berubah atau tidak tepat yang ada di mesin Bapak Ibu itu dapat kita deteksi. Misalkan kita bisa lihat cycle time-nya nih, harusnya cycle time-nya segini, tapi kenyataannya di OII kedeteknya berbeda. Berarti itu ada masalah dengan cycle time-nya. Oke, untuk melakukan penarikan data dari device Bapak Ibu, itu salah satunya dapat dilakukan dengan solusi dari kami berupa SCADA software. Nah, software kami ini yang bernama Web Access SCADA itu dapat dengan mudah diimplementasikan dan diintegrasikan dengan existing system yang ada pada situs manufaktur. Kenapa? Karena software kami ini memiliki protokol yang lengkap yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menghubungkan perangkat yang sudah ada. Protokol dan connectivity yang kami miliki itu antara lain ada OPC, ada Modbus over TCP, Modbus over serial, atau RS485 biasanya kita bilang. Ada BACnet, ada Wi-Fi, NB-IoT, LoRa, 4G, DNP3, MQTT, bahkan untuk satelit network dan lain-lain kalau misalkan dibutuhkan kami juga ready Bapak Ibu. Nah, bisa juga dengan berbagai macam API, nah salah satunya REST API yang sering kami pakai ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mengubah lagi apa yang ada di device Bapak Ibu. Kecuali kalau memang belum memiliki sensor, mungkin jika dibutuhkan. Kami juga memiliki beberapa sensor yang mungkin dapat diimplementasikan pada kebutuhan Bapak Ibu. Software kami juga fleksibel nih, dalam artian dapat diinstal pada komputer lokal Bapak Ibu, maupun secara online melalui cloud service. Kelebihan lainnya yaitu software kami berbasis web, sehingga Bapak Ibu dapat dengan mudah mengaksesnya. Bahkan dapat diakses dari mana saja kalau softwarenya dihubungkan dengan jaringan yang sama Bapak Ibu. Bahkan dengan internet juga bisa. Dan sudah pasti data Bapak Ibu dapat direkam pada database dan kemudian bisa kita gunakan kembali untuk misalkan analisa atau untuk laporan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari OII solution kami. Ini adalah contoh untuk OII solution ready package pada sebuah manufaktur elektronik. Nah, bisa kita lihat di sini ada mesin-mesin nih di sebelah bawah, saya pakai pointer dulu ya. Oke. Ada printer machine, placement machine, EOI machine. Nah, untuk mendapatkan OII dari sistem ini, pertama-tama tuh kita harus mengakuisisi datanya dulu, Bapak Ibu. Nah, pertama kita pasang data acquisition modulnya kalau memang belum ada. Data acquisition modul. Kemudian kita install sistem servernya atau komputernya. Jadi softwarenya kita install pada lokal Bapak Ibu. Kemudian bila belum ada sensor atau bila ada sensor yang sudah terpasang, kita akan tarik semuanya ke data acquisition modul. Nah, data acquisition modul ini nanti akan terkoneksi ke komputer melalui jaringan yang tersedia. Misalkan kalau dalam contoh ini adalah wireless atau Wi-Fi. Nah, dengan sistem seperti ini kita sudah bisa mendapatkan OII dari proses kerja mesin dalam sistem ini.
Oke. Nah, untuk dashboardnya sendiri, sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Parameter-parameter yang biasanya kami tarik itu ada production line availability rata-rata, kemudian ada analisa availability-nya secara detail dan lebih historical, kemudian ada status timeline-nya. Di timeline ini mencakup kapan waktu mesin down, kapan mesin nyala, kapan mesin idle, semuanya terekam di historinya. Kemudian ada real time availability dan machine status, sedang run atau down dan lain sebagainya. Ini kami demokan dashboardnya ini. Play-nya. Oke. Jadi ini adalah contoh dashboardnya. Bisa dilihat di sini kita bisa customisasi dashboard kita. Misalkan kita mau custom time range-nya, time intervalnya dari waktu sekian sampai sekian. Kita bisa input. Kemudian misalkan kita mau set panel yang baru, misalkan panel untuk metering sesuatu lah, power atau apa seperti itu. Kita bisa langsung add widgetnya, terus kita bisa sesuaikan bentuknya, lalu kita save, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga ada layout dari pabriknya. Jadi 2D rendering bisa, 3D rendering juga bisa kita masukkan. Kemudian di sini ada status-status mesin yang saat ini ada di tempat, sedang run atau sedang down. Kemudian ada lognya, jadi eventnya. Event-event terakhir itu terekam di sini. Jadi mesin on, mesin off itu terekam juga di bawah sini. Oke, kita next. Nah, kami sendiri saat ini bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal kami yang lain. Jadi ada beberapa bidang yang kami kerjasama dengan prinsipal, antara lain di connectivity kami saat ini bekerja sama dengan ada Nokia untuk 4G LTE, untuk Bluetooth dan lain-lain. Ada juga Roambi, tapi ini biasanya untuk IoT di kendaraan sih. Terus ada juga Forfait, ada iDirect, Eutelsat ini untuk satellite communication, ada Excel Axiata untuk NB IoT, kemudian untuk front controllernya kita juga sudah kerjasama dengan berbagai prinsipal ya, yang paling sering Advantech, ada Mitsubishi juga, ada Beckhoff, Zebra, dan Intel. Kemudian untuk sensor yang kami miliki saat ini, kami sudah kerjasama dengan Socomek, ini untuk power metering atau KWH metering. Kemudian ada EMI untuk water metering. Kemudian ada GF ini untuk water quality sensor, ada Hilec untuk people counter, dan ada Acer juga. Kemudian untuk artificial intelligence, kami sudah melakukan kolaborasi dengan Vantic, Acer, dan Hilec people counter. Oke. Nah, case study ini contoh-contoh yang pernah kami lakukan implementasi atau penawaran sistem. Nah, sebagai contoh, kami mengajukan pada PTX skema atau topologi seperti berikut. Kami menggunakan WISE 4051A sebagai data acquisition module. WISE 4051 ini merupakan data acquisition module yang wireless. Jadi untuk menyalakan ini kita cukup kasih power aja. Jadi connectivity-nya nanti terhubung via wireless. Saya pakai pointer dulu. Nah, ini secara wireless dari modulnya ke akses point terdekat. Seperti itu. Nah, outputnya ada digital input, digital output, ada digital output juga untuk analog output, analog input juga bisa. Dan macam-macam input yang lain juga bisa Bapak Ibu, misalkan sensor suhu yang RTD, ada juga yang bisa langsung dihubungkan ke data acquisition module kita. Nah, dari data acquisition module, kita hubungkan secara wireless ke access point-nya, EKI 3525 sebagai hop switch-nya atau access point-nya. Ini access point maksud saya. Kemudian ke switch EKI 3525, nah kemudian ke masuk ke UNO 2484 ini sebagai automation komputernya. Device yang kami punya ini sudah industrial grade ya Bapak Ibu, jadi udah fanless juga. Jadi ini PC yang cocok lah untuk diimplementasikan di site
yang kondisinya ekstrim seperti di pabrik, seperti itu. Kemudian di control room kita masukkan software, SCADA, dan OII, seperti itu. Kemudian ada contoh juga yang kemarin kami tawarkan ke PT orang tua, di mana di PTOT waktu itu kami ditugaskan untuk menarik data power meter. Nah, kalau dalam contoh ini power meternya dari PTOT sendiri sudah existing. Kami tinggal tarik datanya via Modbus RTU ya lewat RS485. Kemudian kami masukkan ke automation komputernya. Di situ ada software pakai SCADA, kemudian ada juga dashboardnya. Dashboard yang kami buat ada dashboard untuk web, ada dashboard untuk mobile juga. Jadi bagi yang ingin mengakses, asalkan dalam satu jaringan yang sama dan tahu linknya, alamatnya, bisa buka juga gitu Bapak Ibu. Kemudian ada data acquisition panel juga, bagi yang tahu ini namanya DAQ. Itu biasanya ada di control room Bapak Ibu, bagi operator biasanya. Kemudian kami juga bisa mengenerate email reporting. Nah, waktu itu kami generate email reporting, misalkan waktu itu dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi dalam Excel-nya ini kita bisa tahu datanya berapa power meter A, berapa nilainya, power meter B, berapa nilainya, terus dalam 1 bulan pemakaiannya seperti apa, itu kita bisa ketahui semua Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini ada sedikit video ya. Ntar saya share sound-nya dulu. All innovation of various vertical markets in industrial IoT starts with data. Data platforms are essential to IoT deployment. The WisePass Industrial Data Application Platform provides edge-to-cloud data collection, connection, management, and application. WisePass delivers ICE options and a microservice development framework. The cloud-native environment with high scalability offers operational benefits at any scale, and seamless edge-to-cloud integration from devices to data platform maximizes the potential of data utilization. The configuration-driven WisePass platform facilitates rapid solution development and deployment with high resource efficiency. WisePass low-code visualization services support various panels and 2D, 3D rendering from multiple data sources. The Asset Performance and Management Service connects diversified assets and devices, site infrastructure, and management staff, making asset management easier, performance better, and the solution building process faster than ever. The AI Framework Service supports model auto-training, deployment, updating, and management to accelerate AI development and large-scale application. With prediction capabilities, WisePass optimizes operation and decision-making efficiency to move towards data-driven innovation. Through the WisePass VIP program, IoT solutions, consulting, and training services boost innovation and talent incubation. Advantech's International Marketing Network helps extend solution exposure and stimulates IoT software promotion, solution development, and worldwide business growth on the WisePass marketplace. The WisePass Industrial Data Application Platform enables IoT-powered domain solutions and enterprise digital transformations for ecosystem co-prosperity. Oke, jadi yang barusan ini adalah WisePass Bapak Ibu. WisePass ini juga salah satu platform solution ready package dari kami, di mana platform ini memungkinkan rapid implementation untuk dapat diterapkan pada situs manufaktur Bapak Ibu. Dia ada beberapa feature yang merupakan kelebihan dari platform kami. Selain rapid implementation yang tadi, terdapat juga banyak panel ya yang dapat langsung digunakan. Ada panel-panel buat metering, button, dan lain-lain tuh ya, banyak template-nya juga.
Dapat juga berupa 2D atau 3D rendering yang bisa kita tampilkan untuk mempermudah proses visualisasi. Biasanya grafiknya itu sih dari layout pabrik misalkan, dari rangkaian mesin produksi Bapak Ibu. Bagi implementator atau developer framework ini juga ada training dan sertifikasinya ya Bapak Ibu. Itu biasanya di Taiwan, di headquarter principal kami. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu. Bagi yang punya pertanyaan, sekali lagi dapat bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan klik pada icon di bawah. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Nowo sebagai moderator acara ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Silverster atas presentasinya. Ya, cukup menarik ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu apabila ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi kami bisa melalui menu chat yang ada. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke demo presentasi yang dibawakan oleh Bapak Michael dibantu dengan Bapak Waldi. Nah, ini untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa mengikuti secara langsung ya, bisa siapkan gadgetnya atau HP-nya, nanti untuk langkah-langkah selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Michael. Oke, Bapak Michael silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nowo. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Michael Juan dari PT Inovasi Otomasi Teknologi. Di sini saya sebagai IoT developer. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi-teknologi IoT yang kita support di sistem kita ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tertera di layar, sistem kita itu support hampir semua sistem IoT yang ada, mulai dari HTTP, MQTT, untuk long range juga kita support Sigfox, LoRa, NB-IoT, LTE-M, dan lain-lain. Kita juga mensupport melalui satelit. Itu biasanya dipakai untuk di lokasi-lokasi yang terpencil. Jadi bila kita ingin memonitor atau mengontrol data yang di daerah yang terpencil, yang sulit mendapatkan jaringan internet dan mungkin tidak memungkinkan menggunakan long range seperti LoRa dan NB-IoT, itu juga bisa menggunakan satelit, jaringan satelit. Oke, topologi jaringan yang akan saya demokan kurang lebih seperti yang ada di layar. Jadi di sini ada DNS resolver, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu device yang saya gunakan ini adalah wireless I/O module yang menggunakan protokol Modbus TCP. Mungkin Bapak Ibu juga tahu Modbus TCP ini bukan protokol IoT, tapi protokol data di industrial. Tapi bisa juga kita IoT-kan atau kita kontrol melalui internet, karena Modbus TCP ini menggunakan basisnya IP dan port seperti layaknya device IoT. Maka kita bisa menggunakan Modbus TCP over internet. Lalu device ini juga kita sambungkan ke DNS resolver. Untuk SCADA yang kita gunakan tuh web access SCADA dari Arvantech. Lalu kita menggunakan dashboard, manajemen dashboardnya Westpac dashboard. Nanti ada 2 dashboard yang akan saya tunjukkan. Satunya lagi itu adalah data acquisition panel atau yang namanya ViewDeck. Data acquisition panel itu biasanya kita letakkan di control room untuk dioperasikan oleh operator melalui HMI. Oke, protokol yang kita gunakan saat ini hanya HTTP biasa untuk menggunakan IoT. Apa sih HTTP itu? Jadi HTTP itu biasanya memang digunakan untuk komunikasi antar web page. Iya betul. Jadi HTTP ini adalah suatu protokol yang dokumen-centric. Artinya apa? Protokol ini menggunakan sebuah dokumen yang dikirimkan antara klien dan server. Dokumen-dokumen itu bisa berupa HTML, XML, atau JSON. Untuk IoT, biasanya dokumen yang kita kirimkan itu berupa JSON. Nah, HTTP ini memiliki kriteria itu request dan response. Artinya apa? Server hanya akan memberikan respons ke klien bila klien itu sudah mengirimkan request terlebih dahulu. Jadi kita bisa juga sebut ini one to one. Server tidak akan mengembalikan data atau memberi data ke klien bila klien tidak minta data tersebut. Berbeda dengan MQTT, karena MQTT itu berbasis one to many atau many to one. Artinya apa? Setiap
klien yang terkoneksi dengan broker, walaupun klien itu tidak meminta data, dia tetap akan mendapatkan data tersebut. Ada lagi teknologi lain, itu Dynamic DNS. Ini hanya untuk memudahkan kita saja. Jadi seperti yang kita tahu, device-device yang terkoneksi ke internet itu tentu memiliki suatu IP masing-masing ya untuk alamat pengenalnya. Nah sayangnya alamat IP dari setiap device itu biasanya berubah-berubah setiap hari, atau kita sebutnya dynamic IP, dynamic public IP. Untuk dapat kita koneksi ke device kita memerlukan sebuah nama atau ya nama yang udah diingat, yang namanya hostname. Itu nanti akan disambungkan ke DNS resolver untuk nanti ditranslate menjadi alamat dari device kita yang sebenarnya. Contohnya adalah kalau kita ketikkan google.com di browser kita, itu akan ditranslate oleh DNS resolver menjadi alamat IP dari server Google yang terdekat dengan kita. Contohnya adalah 172.217.0.0. Bapak Ibu bisa coba masukkan alamat ini ke browser Bapak Ibu, nanti akan di-redirect ke halaman utama dari google.com ini. Ya, tambahan, nanti sebelum Bapak Ibu mencoba, mungkin ada warning seperti yang di layar saya ini, yaitu tulisannya your connection is not private. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu klik aja advanced option yang ada di sebelah kiri, lalu proceed to demo kit IoT ini. Ya, Bapak Ibu bisa coba buka webpage ini, demokitiot.idns.net. Bapak Ibu bisa coba di browser HP atau laptop Bapak, atau bisa juga di-scan melalui barcode yang ada di sebelah kanan sini. Itu nanti akan di-redirect ke dashboard-nya langsung. Bapak Ibu bisa coba. Bila sudah, nanti Bapak Ibu akan sampai ke halaman utama dari SCADA kita, yaitu seperti yang ada di layar sebelah kiri sini. Untuk dapat melihat dashboard-nya, Bapak Ibu bisa klik WisePass Dashboard, lalu akan sampai ke halaman kedua, seperti di bawah sini. Bapak Ibu bisa pilih project-nya, ubah menjadi factory, lalu masukkan username demo. Silakan kosongkan password-nya, lalu klik enter atau masuk. Bila sudah, Bapak Ibu akan sampai ke halaman utama dari dashboard-nya yang akan tampil seperti ini. Jadi di dashboard-nya ini Bapak Ibu bisa melihat contoh demo yang sudah saya buat. Di sini akan menampilkan availability, performance, quality, serta OI itu sendiri. Lalu ke bawah sedikit kita bisa melihat status mesin, yaitu saat ini mesin sedang nyala. Lalu di sebelah kanannya kita akan melihat output monitor. Output monitornya akan memonitor target dari produksi kita dalam hari ini. Contoh saya input hari ini akan produksi 5.000 unit. Untuk saat ini berapa sih yang sudah terproduksi, kita bisa lihat di kolom ini. Lalu kita bisa melihat juga jumlah yang reject dan yang oke. Di bawahnya akan ada sebuah timeline yang menunjukkan status dari mesin tersebut. Contoh, bila kita over, maka akan terlihat mesin ini telah menyala dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Lalu kita bisa lihat sini, mesin ini tadi mati jam 10.24 sampai jam 12.10 sama 2 jam. Lalu di bawahnya lagi ada sebuah grafik real time trend yang akan menunjukkan availability, performance, serta quality dari pabrik kita. Untuk time frame dari dashboard-nya pun kita bisa rubah melalui menu yang ada di atas. Jadi Bapak Ibu bisa klik, lalu kita bisa melihat grafik yang kemarin itu seperti mana. Kita bisa klik yang kemarin, lalu akan muncul. Untuk timeline-nya pun akan terupdate. Ini adalah data yang kemarin. Nah, kita bisa lihat mesin ini nyala dari jam 3.40 sampai jam 12 malam. Nah, kita bisa lihat dulu pernah mati selama 16 menit. Untuk real time trend-nya juga mengikuti grafik yang kemarin. Tanggal 23 jam 3 sore. Kurang lebih seperti itu. Saya akan coba demokan untuk menggunakan device yang langsung. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan kecil sini, saya ada satu device data acquisition module yang wireless menggunakan Modbus TCP.
dan kita kontrol ini menggunakan lewat internet. Nanti Bapak Ibu juga bisa coba. Jadi di sini ada device ini support 2 analog input, 2 digital input, serta 2 digital output. Untuk digital input ada 2 switch yang dipasang di sini. Dan ini saya simulasikan sebagai tombol satu tombol untuk mendeteksi apakah mesin tersebut mati atau menyala, serta satu tombol lagi untuk counting barang yang diproduksi dari mesin. Sebagai contoh, tombol 1 bila saya matikan, maka dia akan mendeteksi bahwa mesin tersebut mati. Seperti itu. Tapi countingnya tetap jalan. Kenapa? Karena dari sini terdata bahwa masih ada barang yang keluar dari mesin. Bila kita switch, artinya tidak ada data yang masuk, maka countingnya pun akan berhenti. Saya hidupkan kembali. Maka status mesin akan kembali nyala dan counting pun kembali dimulai. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri atas ini ada tombol untuk demo dashboard. Ini Bapak Ibu bila klik, kita akan sampai ke dashboard kedua. Ini hanya dashboard sementara untuk menunjukkan I/O dari device yang tadi saya contohkan. Jadi di sini device-nya mensupport 2 digital output yang kita tandai dengan 2 buah lampu. Bapak Ibu bisa coba kontrol device tersebut menggunakan kontrol panel yang ada di dashboard sebelah kanan. Jadi di sini ada lampu 1 dan lampu 2 beserta saklar-saklarnya. Untuk bisa merubah data lampunya, Bapak Ibu bisa coba nyalakan lampu tersebut, lalu klik submit. Maka lampunya akan menyala. Bapak Ibu bisa silakan coba mainkan 2 switch lampu ini untuk melihat perubahan yang real time di device tersebut. Oke, untuk digital input itu ditandai dengan 2 switch ini. Lalu di dashboard juga ada digital in 1 dan digital in 2. Bila sekarang datanya masih on, bila kita matikan, maka datanya akan berubah menjadi keduanya mati. Ada juga analog input 1 dan 2 yang kita gunakan sini potentiometer untuk mengubah datanya. Bila saya coba putar 1, maka input 1 akan berubah. Begitu juga dengan input 2. Sebentar ya Bapak Ibu, mungkin ada sedikit gangguan. Saya coba matikan dulu share screen-nya. Maaf Bapak Ibu, ada kendala di sistem jaringan internet kami sebentar, sedang diperbaiki. Sembari Pak Michael memperbaiki dari sistem jaringannya, kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Bu Pamela, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada satu pertanyaan Pak dari Bapak Ahmad Yandriansyah. Pertanyaannya, posisi IoT ini di mana? Di smart building atau smart office? Dan bedanya smart building dan smart office itu apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Yandriansyah. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini bisa dibantu oleh Pak Sylvester. Silahkan Pak Sylvester. Ya, terima kasih. Makasih Pak Ahmad. Saya coba jawab ya Pak. Untuk posisi IoT ini di mana? Di smart building dan atau smart office. Dan apa beda smart building dan smart office? Biasanya di building itu sudah ada sistem BAS atau Building Automation System, Pak. Kita biasa sebutnya. Nah, untuk smart building ataupun smart office ini sebenarnya lebih ke terminologi sih Pak. Itu biasanya kayak
fitur atau fungsi apa yang Bapak inginkan berada di smart office-nya atau di smart building-nya, itu lebih ke fiturnya. Nah, untuk bus sendiri biasanya untuk building-building yang high-rise building ya Pak, sudah ada building automation system-nya. Tapi kalau posisinya buildingnya sudah ada bus gitu, kami bisa membridge bus Bapak dengan IoT, tergantung kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan buildingnya belum ada bus di posisinya, untuk smart building atau IoT-nya itu bisa menggantikan bus. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, Pak Nowo, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Sylvester atas pertanyaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kalau nanti dari sesi tanya jawab ini atas jawaban kami kurang memuaskan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, boleh bapak-bapak ibu chat untuk bisa kita discuss ya. Silahkan chat aja, saya ingin discuss, contoh seperti itu. Nanti kita akan hubungi bapak-bapak dan ibu-ibu setelah webinar ini, jadi kita bisa private gitu. Ya, oke. Ini udah ada info dari Pak Michael, kayaknya sudah bisa untuk demonya. Bapak-bapak Ibu bisa siapkan untuk gadgetnya, bisa diulang kembali. Kami mohon maaf, tadi ada kendala di sistem koneksi internet di Pak Michael. Silakan Pak Michael, bisa dilanjut. Ya, terima kasih Pak Noho. Tadi terpotong, maaf karena gangguan internet. Oke, untuk Bapak-bapak Ibu-ibu yang bila sudah bisa berhasil masuk, maka akan tampilan dashboard yang seperti ini. Untuk mengontrol device-nya, Bapak Ibu bisa klik demo dashboard yang ada di sebelah kiri. Maka Bapak Ibu akan sampai ke dashboard kedua. Di sini ada berisi 6 widget untuk monitoring serta 1 widget untuk control panel. Bapak Ibu bisa coba control device yang ada di saya dengan menggunakan control panel yang ada di dashboard ini. Jadi caranya Bapak Ibu bisa coba nyalakan atau matikan lampu tersebut, tapi jangan lupa diklik submit. Kalau enggak nanti enggak ada efeknya. Jadi jangan lupa untuk diklik submit. Seperti itu. Silahkan dicoba Bapak Ibu bila bisa masuk. Sini saya coba akan rubah value-nya dari analog input yang kedua. Halo Pak Michael. Maaf Bapak-bapak Ibu, ada kendala teknis lagi nih. Oke. Kurang lebih dari saya presentasinya itu saja. Bila nanti Bapak Ibu ingin mencoba lebih dalam, nanti bisa request untuk demo 101. Nanti saya buatkan username password untuk khusus untuk Bapak Ibu saja untuk masuk. Kurang lebih dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Pak Nowo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Sylvester dan Pak Michael atas presentasinya. Sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami mohon maaf untuk dari sistem demo kami tadi ada sedikit kendala di jaringan internetnya Pak Michael ya. Oke, untuk selanjutnya kami kembali lagi ke sesi tanya jawab. Bu Pamela, bagaimana Ibu? Ada pertanyaan kembali? Ya Pak, ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Muhammad Hasan Hafifi. Pertanyaannya, kelebihan dan kekurangan MQTT broker dan HTTP itu apa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Hasan. Pak Sylvester bisa dibantu untuk menjawab pertanyaannya. Maaf. Ini pertanyaan untuk demo ya. Maaf Pak Muhammad ya. Mungkin dibantu dengan Pak Michael. Silahkan Pak Michael. Ya, oke.
Tadi pertanyaannya kelebihan dan kekurangan MQTT broker dan HTTP. Oke, ini kembali lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi tadi sempat saya singgung sedikit, kita bisa menggunakan MQTT ini bila device Bapak Ibu atau data origin modulnya mensupport MQTT tersebut. Kelebihannya adalah MQTT ini kita bisa gunakan bila kita ingin mengirim data tersebut ke lebih dari satu server. Jadi contohnya kita punya 2 server yang akan menampilkan data yang sama, atau satu server menampilkan lalu satu server lagi untuk logging. Itu kita lebih efisien bila kita menggunakan MQTT, karena siapapun yang subscribe ke suatu MQTT broker pasti akan mendapatkan data tersebut. Berbeda dengan HTTP, bila kita ingin data tersebut maka kita harus request terus-menerus ke device-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, silakan Pak terima Nowo. kasih Pak Michael atas jawabannya. Gimana Pak Muhammad? Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apabila dari jawaban kami belum memuaskan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa chat ya, nanti kita coba hubungin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Atau tadi sedikit kendala di gangguan teknis di internet dari Bapak Michael, jadi nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mau untuk demo private, kami persilahkan ya, dengan chat di menu yang ada, bahwa saya pengen demo private, nanti kami akan hubungin setelah webinar ini. Jadi bisa private untuk demonya, ataupun ada pertanyaan, nanti kita coba hubungi, itu aja. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu Pamela, apakah ada? Ya, ada pertanyaan lanjutan Pak dari Pak Muhammad Hasan Hafifi. Pertanyaannya itu, alamat yang Bapak tampilkan di demo apakah sudah otomatis IP public dari Advantech ataukah butuh fitur seperti NAT dulu agar bisa diakses secara publik? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin bisa dibantu oleh Pak Michael. Pak Michael, silakan Pak Michael. Ya, baik Pak. Jadi alamat yang tadi saya tampilkan atau demo kitayt.dns.net itu hanya hostname saja. Hostname itu pun saya menggunakan server, jadi nanti pada saat kita masukkan alamat tersebut akan diubah oleh servernya, DNS resolver menjadi alamat IP public dari server yang seharusnya. Oke, pertanyaannya apakah sudah otomatis IP public? Enggak Pak, jadi IP-nya itu tergantung dari internet provider kita. Jadi untuk yang saya demokan saat ini, saya menggunakan InHome. Jadi servernya saya install di laptop saya, lalu saya otomatis mendapatkan IP public dari IndiHome. Dan sudah jelas IP public IndiHome itu akan selalu berganti-ganti atau public. Maka saya harus setting menggunakan di DNS ini. Apabila IP public saya berganti, alamatnya tidak akan berubah. Jadi kenapa? Walaupun IP public saya berganti, si DNS resolver ini akan mengarahkan demo kitayt di DNS.net tersebut ke alamat saya yang sudah seharusnya. Jadi itu harus kita config secara manual, bukan dari Advantech-nya. Lalu untuk mengaksesnya tersebut, kita tentu harus membuka port khusus ya Pak, Ibu. Contohnya untuk untuk dashboard yang tadi saya demokan itu menggunakan port 3000. Berarti di router utama, kita harus setting, kita harus allow bahwa port 3000 itu bisa diakses dari internet luar. Kurang lebih seperti itu. Sedikit menambahkan, Pak Muhammad Hasan ya Pak. Jadi biasanya kalau kami install server di lokal, optionnya ada beberapa option Pak. Bisa jadi option yang pertama misalkan kita bisa pasang IP public di server lokalnya. Jadi setiap kali kita akses alamatnya, alamat itu langsung bisa ketemu di internet. Atau bisa juga pakai option yang kedua. Kalau option yang kedua itu yang kami pakai saat ini itu adalah menggunakan di DNS resolver. Nah, jadi kita daftar dulu nih Pak server kita di DNS resolvernya itu. Jadi tiap kali kita
kita akses domain tertentu dari DNS resolvernya itu otomatis langsung ngarahin itu ke komputer kita. Jadi di komputer kita itu juga harus connect terus sama sistem DNS resolvernya itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi pertama bisa IP public, kedua ada cara buat ngakalin IP publicnya, kita bisa pakai DNS resolver yang saat ini kami pakai. Soalnya kalau pakai IP public, Pak, biasanya kita mesti minta ke operator, bantuan operator gitu dulu, Pak, biasanya. Dan biasanya bayar sih, Pak, setahu saya. Gitu. Oke, silakan Pak Nowo dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Michael dan Pak Sylvester sudah dibantu untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi, Bu? Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Gutus Nirwanto. Pertanyaannya, security implementation security yang sudah disediakan platformnya apa saja ya Pak? Oke, dari Pak Gutus. Silahkan Pak Sylvester bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Gutus. Oke, terima kasih Pak Gutus. Untuk security kalau di dalam jaringan lokal kita bisa lewat MQTT dan lain-lain itu, misalkan itu bisa di-secure ya Pak, kalau misalkan MQTT. Terus kalau misalkan TCP/IP dan lain-lain itu biasanya sistem security kita menggunakan username dan password sih Pak. Jadi untuk bisa misalkan buka softwarenya atau data yang lewat dari sebuah gateway menuju ke server itu ada username password, biasanya kita kasih di situ Pak. Itu dalam konteks jaringan lokal. Nah, untuk jaringan yang nggak lokal, misalkan yang lewat internet, kita juga pakai username password sih Pak. Halo, sedikit menambahkan Pak, nama saya Waldi, saya tim research dari PT IoT juga. Untuk security, kami provide dari untuk sistem yang cloud Pak. Kalau dari cloud kita emang tergantung dengan data center yang akan digunakan Pak. Kalau Bapak ingin private server, jadi misalkan Bapak punya IP public sendiri dan memiliki data center sendiri, kita akan ada beberapa produk kita untuk security-nya, bukan dari Advantech, tapi dari kita. Kita punya cyber security tambahan untuk security data dari Bapak. Tapi jika Bapak menggunakan cloud seperti Azure, seperti lain-lainnya, itu sudah memiliki security-nya sendiri Pak. Jadi emang untuk data center yang sudah dibuat, seperti sekarang mungkin Amazon sudah bikin data center di Indonesia dan beberapa data center lain, itu kita bisa gunakan dengan security yang lebih aman jika Bapak menggunakan data center yang sudah tersertifikasi. Tapi jika Bapak menggunakan private data center atau data center Bapak sendiri dan menggunakan IP public Bapak sendiri, akan membutuhkan penambahan untuk security sendiri Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Nawa lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Sylvester dan Pak Waldi. Katanya, mungkin kayaknya ada pertanyaan lagi Bu nih. Iya Pak, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Hasan Hafifi. Pertanyaannya, apakah WISE sendiri atau perangkat IoT Advantech pernah dicoba dan berhasil menangkal network penetration sederhana seperti DDoS atau MITM? Oke, terima kasih dari Pak Muhammad. Mungkin bisa dibantu Pak Sylvester untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya coba jawab ya Pak. Ini dari kami sendiri, PT IoT belum pernah mencoba Pak untuk dicoba penetrasi dengan DDoS atau MITM ya Pak. Kalau begitu, kami mungkin ini pertanyaannya Pak No, dicatat aja, nanti kita
tanyakan lagi ke prinsipal kami ya Pak untuk penetrasi DDoS atau MITM ini. Soalnya kami sendiri juga belum pernah coba sih Pak. Oke Pak. Pak Hasan Hafifi, menambahkan saya Wali dari tim sukses tadi. Sebenarnya sama pertanyaan seperti Pak Gutus ya Pak. Jadi kita punya produk cyber security sendiri dan kita juga beberapa sudah mempunyai beberapa prinsipal Pak, terutama Comnet Group. Selain kita dari PT IoT memang belum bekerja sama dengan yang cyber security, cuma dari Comnet Group yang berhubungan dengan networking, kita punya sertifikasi cyber security dengan Cisco dan juga dengan beberapa prinsipal lain Pak. Jadi kalau untuk cyber security kita punya produk lain dan kita punya divisi lain bahkan untuk cyber security, untuk security khusus di bidang network. Jadi kalau Bapak ingin kita solusi provide masalah ini, kami akan menghubungi pihak terkait dan kami akan mencoba memberikan solusinya ke Bapak. Mungkin dari saya seperti itu, silakan Pak Nowo lanjutkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Silvester dan Pak Wali. Oke, untuk selanjutnya Ibu Pamela, ada yang masih bertanya? Belum ada pertanyaan lagi Pak. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berikan waktu untuk pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, kalau memang masih ada. Bagaimana Ibu Pamela, masih ada? Udah nggak ada lagi Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Jadi kesimpulannya dari webinar kali ini bahwa OII dapat digunakan sebagai titik referensi untuk mengukur rencana kinerja sebuah perusahaan, perkiraan aliran produksi, dan dapat membandingkan jalur kinerja lintas antar departemen di perusahaan Bapak Ibu. Dengan teknologi IoT pada aplikasi OII ini, kita dapat meningkatkan keakurasian data yang real time, asset tracking untuk melihat problem, dan kemudian menganalisa untuk melakukan action di setiap problem yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di perusahaannya ada sedang mungkin ingin membuat sistem di OII, IoT, monitoring, management system, ataupun otomasi, kami siap untuk diajak berdiskusi dan mungkin nanti bisa memberikan solusi yang terbaik untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Oke, kami juga mau informasikan bahwa kami akan mengadakan webinar lagi di minggu depan, tepatnya di hari Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2020, dengan mengambil tema Embracing New Normal with AI, Artificial Intelligence, dan IoT teknologi. Jadi nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa join kembali, dan kami akan secara langsung memberikan atau mengirim undangannya di email Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini. Kami juga akan menginformasikan ada kabar baik dari perusahaan kami, yaitu perusahaan kita mengadakan consultation week. Ya, jadi ini nanti untuk teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Wali. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Nowo. Mungkin saya memperkenalkan diri lagi Pak. Nama saya Waldi Snaini, saya pre-sales dari PT IoT. Di sini PT IoT mengadakan consultation week Pak. Di sini adalah event kami di tiap 1 bulan kami akan sediakan satu waktu di 1 minggu untuk free consultation dan POC. Jadi di sini 1 minggu ini kami berikan untuk konsultasi dari masalah-masalah Bapak untuk memprovide untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi di sebelum ini nanti setelah presentasi ini akan dibagikan form Bapak-Bapak dan Ibu. Kapankah Bapak Ibu bisa ikuti acara ini? Lalu Bapak nanti akan dihubungi Pak Nowo mengenai masalahnya. Kita langsung akan provide solusinya.
dan memberikan seperti dashboard-nya, seperti sistem topologinya dan berbagai macam, dan itu free, Bu. Bahkan kalau Bapak-bapak dan Ibu berkenan, kami minta bisa koneksi ke dalam jaringan Bapak Ibu, kita bisa POC juga langsung dengan menggunakan sistem dan solusi kami. Semoga saja dengan sistem ini kami bisa memprovide solusi yang terbaik buat Bapak dan Ibu dan meningkatkan optimalisasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Semoga saja Bapak dan Ibu berminat dan bisa langsung mengisi formnya dan kami bisa langsung memprovide Bapak dan Ibu untuk solusi yang terbaik untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin dari saya itu tanggalnya adalah 6 sampai 7 Juli. Sebelum itu nanti kami akan langsung memprovide siapa saja yang akan kami pilih untuk mengikuti Constellation Week ini. Dan itu private ya Bapak Ibu, setiap perusahaan tidak bareng-bareng, tapi ya satu perusahaan akan coba kami provide private dan langsung memberikan konsultasi secara gratis. Oke. Dari saya itu, saya lempar lagi ke Pandawa. Mari silakan Pandawa. Oke, terima kasih Pak Waldi atas penjelasannya. Gimana Bapak Ibu, menarik kan? Kita memberikan Constellation Week free buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya. Oke, buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apabila masih ada pertanyaan atau mau mengikuti demo kit secara private, Bapak silakan chat, nanti akan kita hubungin. Ya. Oke, itu saja yang bisa kami berikan di pada webinar sore hari ini atau siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam webinar kami hari ini. Kami mohon maaf apabila webinar kami masih ada kekurangan dalam penyajian atau penyampaian ataupun tadi dari demo kami ada sedikit kendala. Kami mohon maaf sekali lagi. Tetap semangat dan waspada, selalu jaga kesehatan untuk semuanya. Salam sukses buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih. Kami kembalikan kembali kepada Ibu Pamela. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nowo. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas presentasinya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah join webinar ini. Setelah acara ini selesai, kami akan share link Google Form untuk meminta feedback dari Bapak dan Ibu semuanya. Bisa dituliskan juga saran topik yang akan dibahas untuk webinar selanjutnya. Selain form feedback, kami juga akan mengirimkan form consultation week yang telah dibahas oleh Pak Waldi tadi. Setelah mengisi form feedback yang nanti akan kami kirim, baru kami akan mengirimkan handout PPT atas materi yang telah dipresentasikan tadi. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.